Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Nah, ini nggak pernah dinyanyikan, jadi kita nggak pernah mendoa lagi Indonesia bahagia. Maka kalau Indonesia belum bahagia ya karena kita sudah nggak pernah mendoa untuk Indonesia bahagia. Ya. Dan yang kedua dinyanyikan itu. Di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri, rakyat semua, marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini sudah banyak keberkahan yang kita dapatkan. Barangkali sejak bangun sepertiga malam kita laksanakan himbauan Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Kemudian kalau bisa sesudahnya kita membaca Al-Quran bagaimana Allah perintahkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qusminhu qalila auzid warattilil qur'ana tartila. 2 rakaat sebelum sholat subuh kepada kita akan diberikan kebaikan yang lebih nilainya dari dunia beserta seluruh isinya. Salat subuh yang kita laksanakan berjamaah di masjid ini nilainya sama dengan salat semalam penuh. Faka'an nama salatul laila kulluh. Seakan-akan mereka yang salat subuh berjamaah di masjid itu telah melaksanakan salat semalam penuh. Masya Allah, apalagi sesudah subuh berzikir dan menuntut ilmu satu saat, 1 detik itu nilainya lebih baik dari sholat sunat 1000 rakaat. Ya.
menuntut ilmu fisa'ah 1 detik itu lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Masya Allah. Sebelumnya kita berzikir, karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Nah, maka Rasulullah membaca di waktu pagi, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Kalau petang hari ya, beliau mengucapkan Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Ya, jadi kalau pagi ilaikan nusyur, kalau petang hari wa ilaikal masir. Itu wasabbihu bukratan wa asila. Kalau kita nanti zuhur masih sempat sholat berjamaah di masjid, nilai sholat berjamaah zuhur di masjid itu lebih baik daripada mengerjakan sholat malam 1000 rakaat. Masya Allah. Sholat asyar adalah sholat yang menjamin kita akan dimasukkan ke dalam surga kalau kita bisa istiqomah berjamaah dalam melaksanakannya. Ya. Sholat fi bardain, dalam 2 waktu yang dingin. Itu yang dimaksud adalah sholat subuh dan sholat asar. Maka kita akan hidup dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maghrib nilainya sama dengan separuh malam, isya sama dengan separuh malam. Oleh karena itu, orang mukmin itu akan hidup bahagia. Kebahagiaan itu adalah rasa bebas dari segala kekhawatiran, kegelisahan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang paling bahagia itu orang yang la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, kecemasan di atas hati mereka itu. Walahum yahzanun. Ya. Jadi orang yang bebas dari segala macam perasaan takut, khawatir, cemas, apalagi sampai depresi, Masya Allah ya. Ini hanya didapat ketika orang itu memperhatikan sholat. Makanya seruan sholat itu hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah. Jadi falah. Nah, sholat subuh secara spesifik itu disebut oleh Allah terpisah dari ayat tentang sholat yang lain di dalam satu rangkaian ayat itu. Ya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Tegakkanlah sholat, ini dalam surah Al-Isra ya. Aqimis sholata liduluki syams, ketika matahari telah mulai tergelincir dari titik kulminasinya, yaitu sholat duhur dan sholat asar, ketika bayang-bayang kita sudah sama panjangnya dengan tubuh kita, ya, ila ghasakil lail, sampai nanti mulai tampak gelap malam, maghrib dan isya. Makanya sholat duhur dan asar itu bisa dijamak. Demikian juga sholat maghrib dan isya, tetapi sholat subuh dipisah. Ya. Wa qur'anal fajr, dan tegakkan sholat subuh, yaitu sholat di waktu fajar. Tapi dikasih keterangan, 4 sholat yang lain yang bilang itu nggak ada keterangannya. Yang subuh itu ditekankan.
Ya, inna Qur'anal fajri kana masyhudan. Sungguhnya sholat di waktu fajar itu sholat subuh itu masyhudan, sholat yang disaksikan. Sayyidina Umar ibn Khattab menafsirkan ayat ini bahwa sholat subuh itu sholat persaksian. Saksikanlah mereka yang selalu hadir berjamaah sholat subuh, sungguh-sungguh mereka telah beriman. Nah, gitu. Ya, kesaksian keimanan itu dengan selalu hadir dalam sholat subuh berjamaah. Maka dulu Profesor Buya Hamka itu mengatakan begini, kalau ingin melihat jumlah umat Islam, lihatlah masjid-masjid di saat sholat Jumat. Itu umat Islam. Tapi kalau ingin melihat jumlah orang mukmin, orang yang beriman, lihatlah masjid di waktu subuhnya. Itu jumlah orang yang beriman. Dan Allah tidak pernah menjanjikan kemenangan, kemuliaan kepada orang Islam. Nggak ada. Allah hanya berjanji kemenangan diberikan kepada orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Nah, jadi itu gerakan sholat subuh itu menjadi penting karena disitulah kunci kemenangan kaum muslimin. Karena kaum muslimin telah meningkat kualitasnya menjadi kaum mukminin dengan kemenangan, dengan keimanannya itu Allah menjanjikan kemenangan dan kemuliaan. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, bukan in kuntum muslimin. Wala tahinu, janganlah kamu cemas, khawatir. Wala tahzanu, jangan kamu takut. Ya. Tetapi kamu itu harus merasa bahagia karena kamu adalah orang yang paling mulia. In kuntum mukminin, jika kamu beriman. Ya. Maka merubah orang muslim menjadi mukmin dengan menggerakkan sholat berjamaah terutama di waktu subuh, ini harus menjadi perhatian dan ya kesungguhan kita. Ya, itu dakwah yang sangat penting. Semua bangsa, semua masyarakat, semua zaman yakin bahwa orang yang bangun pagi di waktu subuh itu akan memperoleh kemenangan. Ya, tanggal 14 September 1944 sebelum kemerdekaan. Menyongsong 1 tahun sebelum merdeka. Nah, itu ada persiapan dulu. Ya, di lapangan Ikada para pemuda-pemudi seluruh Jakarta dikumpulkan. Di situ Bung Karno akan pidato. Ya, didukung oleh Daini Hong, oleh pemerintah Jepang karena supaya rakyat Indonesia itu mau membantu memenangkan perang Asia Timur Raya. Ketika dihimpun di lapangan Ikada ribuan pemuda-pemudi itu, di situ dinyanyikan 2 lagu. Satu Indonesia Raya yang asli dengan 3 stansa. Ya. Jadi W.R. Supratman itu menulis lagu Indonesia Raya itu 3 stansa tahun 1924. Beliau sempat menyaksikan Indonesia Raya diputar dinyanyikan dalam Kongres Pemuda Indonesia 1928, 4 tahun setelah dikarang lagu itu. Beliau meninggal di usia pada tahun 1934, jadi nggak sempat mengalami kemerdekaan ini ya. Jadi di stansa yang kedua itu W.R. Supratman ya menulis itu. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah
aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Nah, ini nggak pernah dinyanyikan, jadi kita nggak pernah mendoa lagi Indonesia bahagia. Maka kalau Indonesia belum bahagia ya karena kita sudah nggak pernah mendoa untuk Indonesia bahagia. Ya. Dan yang kedua dinyanyikan itu, di timur matahari mulai bercahaya, bangun dan berdiri, rakyat semua, marilah mengatur barisan kita, pemuda-pemudi Indonesia. Jadi matahari mulai bercahaya itu ya fajar sotik itu, kita bangun mengatur soft, mengatur soft. Ya, pagi hari bersoft-soft di situ. Maka kita akan memperoleh kemenangan ketika subuh kita ini kita sudah bersoft-soft menyongsong kemenangan umat. Ya. Tapi kalau subuh kita masih tidur, ya, nah itu kapan kita akan bangkit? Ya, jadi itu. Jadi ini menjadi gerakan yang insya Allah menentukan perubahan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat dan besar. Amin. Ini tanggung jawab kita bersama, ya, dipimpin oleh orang-orang mukmin Indonesia, ya, bukan orang-orang Muslim Indonesia, tapi mukmin. Ya, orang mukmin itu yang akan bisa bergerak. Orang mukmin yang akan bisa melakukan perubahan ke arah kebaikan, ya, maka kita harus terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas keislaman menjadi keimanan, dari muslim menjadi mukmin. Ini penting sekali, maka mari seluruh elemen umat kita gerakkan untuk mendukung, ya, untuk mendukung. Apalagi ya kegembiraan itu diberikan kepada jamaah, karena itu konsepnya dalam adzan itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi yang sudah kita gerakkan sholat berjamaah, ayo bersama-sama kita bahagiakan. Ya, salah satu bentuknya tuh berbahagia nanti belanja dengan voucher, bukan soal vouchernya, suasana berbahagia, bergembira itulah yang menjadi sangat penting, ya. Ini. Jadi al-falah itu harus didengungkan, ya. Ayo orang mukmin itu hidup bahagia. Nah, maka pagi hari dibuka dengan kebahagiaan, ya. Coba nanti kita selesai ceramah ini, sholat sunat syuruk yang pahalanya sama dengan mengerjakan umroh. Sekarang biaya umroh 36 juta paling murah. Coba, ya. Nggak usah bersusah-susah beli tiket, ngurus paspor, dapat pahala sama dengan umroh itu. Kalau sunat syuruk, syaratnya apa? Sesudah sholat subuh, kemudian berzikir, ya, mengingat Allah, termasuk taklim ini, dan nanti waktu syuruk akan sholat 2 rakaat, itu sama dengan pahalanya sama dengan mengerjakan umrah. Ya. Jadi bisa umrah setiap hari. Ya. Suasana juga kayak umroh kita ciptakan, jadi keluar dari masjid belanja itu sama dengan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, gitu kan? Jadi, ya benar, ya pasti ada rasa bahagia, ya. Jadi orang-orang sholatnya sampai di jalan-jalan itu
Ya sama dengan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu. Meskipun tidak dapat tempat di dalam masjid, sholat di pinggir jalan itu pun rasa bahagia. Ya. Bukan malah sholat di dalam masjid yang bagus, ya, seperti VIP, sholat sendirian. Tidak akan ada kebahagiaan. Sekalipun sholat di masjid yang bagus, tetapi sedikit jamaahnya. Coba rasa bahagia itu akan kita lihat, kita rasakan. Ya, bahkan sejak sebelum sholat itu, saya tadi datang di sini sampai di sini sekitar jam 3. Sudah ada yang persiapan jualan, ya, karena saya jam 2 dari Jogja. Ya. Malam tadi saya baru datang dari Balikpapan, juga sekarang sudah mulai bergerak masjid-masjid di Kalimantan Timur. Ya. Ini nanti jam 9 saya di Surabaya. Dari sini nanti selesai saya langsung berangkat ke Surabaya. Kegairahan umat sekarang ini Masya Allah sudah mulai tumbuh dan mereka memperoleh kebahagiaan seperti ini. Maka Masjid Nur Mirah ini insya Allah ya akan menjadi pembangun peradaban. Amin. Dulu Nabi juga menggerakkan begitu dengan dari Yathrib disebut Madinatul Munawwarah. Madinah itu dari kata tamadun yang berarti peradaban, Al-Munawwarah yang memberi cahaya. Jadi peradaban yang mencahayai dunia. Ya. Ini. Banyak masjid di Solo yang bagus dan megah. Tetapi sekarang kalau kita unggah di media sosial, bahkan masjidnya Syekh Yazid itu kalah populer dengan Masjid Nur Mirah. Benar itu, buka aja, gitu ya. Karena isinya itu sudah memberi cahaya, memberikan kebahagiaan. Ya. Masya Allah, ya, suasana itu kita dapat. Kalau semua masjid seperti beliau sampaikan, paling tidak satu kelurahan, satu masjid, kita nggak usah berat merubah Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik. Amin. Amin. Ya. Tidak perlu berdarah-darah, tapi kita bersungguh-sungguh menggerakkan potensi untuk menebar kebahagiaan di waktu subuh di masjid-masjid itu. Merubah kondisi kaum muslimin menjadi kaum mukminin, maka Allah akan berikan kemenangan. Qad aflahal mu'minun. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Mohon maaf ini saya mengejar waktu, jam 9 harus sampai di Surabaya. Ini sudah waktu syuruk mungkin ya. Kurang 2 menit. 2 menit lagi syuruk, silahkan persiapan menata soft. Nanti sesudah sunat syuruk saya segera mohon pamit karena ditunggu teman-teman di masjid di daerah Rungkut Surabaya juga untuk ya merencanakan gerakan subuh masyarakat gitu ya. Mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.